Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan dan rejeki yang barokah, amin amin ya robbal alamin. Dan kembali lagi di channel Cerita Nusantara. Untuk yang baru bergabung jangan lupa silahkan tekan tombol subscribe-nya, like dan share. Jangan lupa komen, terima kasih. Nenek moyang kita dari daerah Jawa, mempunyai legenda asal-usul padi Jawa yang unik. Kata yang mempunyai cerita, dahulu kala di Kahyangan, Batara Guru yang menjadi penguasa tertinggi kerajaan langit, memerintahkan segenap dewa dan dewi untuk bergotong royong, menyumbangkan tenaga untuk membangun istana baru di Kahyangan. Siapapun yang tidak menaati perintah ini dianggap pemalas dan akan dipotong tangan dan kakinya. Mendengar titah Batara Guru, Anta Boga, Anta, sang dewa ular sangat cemas. Betapa tidak, ia sama sekali tidak memiliki tangan dan kaki untuk bekerja. Jika harus dihukum pun, tinggal lehernya lah yang dapat dipotong, dan itu berarti kematian. Anta sangat ketakutan. Kemudian ia meminta nasihat Batara Narada, saudara Batara Guru, mengenai masalah yang dihadapinya. Tetapi sayang sekali, Batara Narada pun bingung dan tak dapat menemukan cara untuk membantu sang dewa ular. Putus asa, Dewa Anta pun menangis terseduh-seduh meratapi betapa buruk nasibnya. Akan tetapi ketika tetes air mata Anta jatuh ke tanah, dengan ajaib 3 tetes air mata berubah menjadi mustika yang berkilau-kilau bagai permata. Butiran itu sesungguhnya adalah telur yang memiliki cangkang yang indah. Batara Narada menyarankan agar butiran mustika itu dipersembahkan kepada Batara Guru sebagai bentuk permohonan agar beliau memahami dan mengampuni kekurangan Anta yang tidak dapat ikut bekerja membangun istana. Dengan mengulum 3 butir telur mustika dalam mulutnya, Anta pun berangkat menuju istana Batara Guru. Di tengah perjalanan Anta bertemu dengan seekor burung gagak yang kemudian menyapa Anta dan menanyakan kemana ia hendak pergi. Karena mulutnya penuh berisi telur, Anta hanya diam tak dapat menjawab pertanyaan si burung gagak. Sang gagak mengira Anta sombong sehingga ia amat tersinggung dan marah. Burung hitam itu pun menyerang Anta yang panik, ketakutan, dan kebingungan. Akibatnya sebutir telur mustika itu pecah. Anta segera bersembunyi di balik semak-semak menunggu gagak pergi. Tetapi sang gagak tetap menunggu hingga Anta keluar dari rerumputan dan kembali mencakar Anta. Telur kedua pun pecah. Anta segera melata beringsut lari ketakutan menyelamatkan diri. Kini hanya tersisa sebutir telur mustika yang selamat, utuh dan tidak pecah. Akhirnya Anta tiba di istana Batara Guru dan segera mempersembahkan telur mustika itu kepada sang penguasa Kahyangan. Batara Guru dengan senang hati menerima persembahan mustika itu. Akan tetapi setelah mengetahui mustika itu adalah telur ajaib, Batara Guru memerintahkan Anta untuk mengerami telur itu hingga menetas. Setelah sekian lama Anta mengerami telur itu, maka telur itu pun menetas. Akan tetapi secara ajaib yang keluar dari telur itu adalah seorang bayi perempuan yang sangat cantik, lucu, dan menggemaskan. Bayi perempuan itu segera diangkat anak oleh Batara Guru dan permaisurinya. Nyi Pohaci Sang Yang Sri adalah nama yang diberikan kepada putri itu.
Seiring waktu berlalu, Nyi Pohaci tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik luar biasa. Seorang putri yang baik hati, lemah lembut, halus tutur kata, luhur budi bahasa, memikat semua insan. Setiap mata yang memandangnya, dewa maupun manusia, segera jatuh hati pada sang dewi. Akibat kecantikan yang mengalahkan semua bidadari dan para dewi khayangan, Batara Guru sendiri pun terpikat kepada anak angkatnya itu. Diam-diam Batara Guru menyimpan hasrat untuk mempersunting Nyi Pohaci. Melihat gelagat Batara Guru itu, para dewa menjadi khawatir jika dibiarkan maka skandal ini akan merusak keselarasan di kahyangan. Maka para dewa pun berunding mengatur siasat untuk memisahkan Batara Guru dan Nyi Pohaci Sang Hyang Sri. Untuk melindungi kesucian Nyi Pohaci, sekaligus menjaga keselarasan rumah tangga sang penguasa kahyangan, para dewata sepakat bahwa tak ada jalan lain selain harus membunuh Nyi Pohaci. Para dewa mengumpulkan segala macam racun berbisa paling mematikan dan segera membubuhkannya pada minuman sang putri. Nyi Pohaci segera mati keracunan. Para dewa pun panik dan ketakutan karena telah melakukan dosa besar membunuh gadis suci tak berdosa. Segera jenazah sang dewi dibawa turun ke bumi dan dikuburkan di tempat yang jauh dan tersembunyi. Lenyapnya Dewi Sri dari kahyangan membuat Batara Guru, Anta, dan segenap dewata pun berduka. Akan tetapi sesuatu yang ajaib terjadi. Karena kesucian dan kebaikan budi sang dewi, maka dari dalam kuburannya muncul beraneka tumbuhan yang sangat berguna bagi umat manusia. Dari kepalanya muncul pohon kelapa, dari hidung, bibir, dan telinganya muncul berbagai tanaman rempah-rempah wangi dan sayur mayur. Dari rambutnya tumbuh rerumputan dan berbagai bunga yang cantik dan harum. Dari payudaranya tumbuh buah-buahan yang ranum dan manis. Dari lengan dan tangannya tumbuh pohon jati, cendana, dan berbagai pohon kayu yang bermanfaat. Dari alat kelaminnya muncul pohon aren atau enau bersadap nira manis. Dari pahanya tumbuh berbagai jenis tanaman bambu. Dan dari kakinya muncul berbagai tanaman umbi-umbian dan ketela. Akhirnya dari pusaranya muncullah tanaman padi, bahan pangan yang paling berguna bagi manusia. Versi lain menyebutkan padi berberas putih muncul dari mata kanannya, sedangkan padi berberas merah dari mata kirinya. Singkatnya, semua tanaman berguna bagi manusia berasal dari tubuh Dewi Sri Pohaci. Sejak saat itu umat manusia di Pulau Jawa memuja, memuliakan, dan mencintai Sang Dewi baik hati, yang dengan pengorbanannya yang luhur telah memberikan berkah kebaikan alam, kesuburan, dan ketersediaan pangan bagi manusia. Pada sistem kepercayaan kerajaan Sunda kuno, Nyi Pohaci Sang Hyang Sri dianggap sebagai dewi tertinggi dan terpenting bagi masyarakat agraris. Ritual dan adat. Meskipun kini orang Indonesia kebanyakan adalah Muslim atau beragama Hindu, sifat dasarnya tetap bernuansa animisme dan dinamisme. Kepercayaan lokal seperti kejawen dan Sunda Wiwitan tetap berakar kuat dan pemuliaan terhadap Dewi Sri terus berlangsung bersamaan dengan pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Beberapa keraton di Indonesia, seperti keraton di Cirebon, Ubud, Surakarta, dan Yogyakarta tetap membudayakan tradisi ini.
Sebagai contoh upacara slametan atau syukuran panen di Jawa disebut sekaten atau grebeg mulut yang juga berbarengan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad.